Kita berpadanan dengan panggilan. Apa panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya? Dalam surat Paulus yang lain dalam Kolose dikemukakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi satu. Supaya panggilan kita itu berpadanan dengan maksud kita dipanggil untuk menjadi satu, yaitu satu tubuh Kristus, memang haruslah kesatuan itu diupayakan. Karena jikalau kita tidak memelihara kesatuan itu, maka maksud dari panggilan Tuhan kepada kita untuk bersatu itu tidak akan tercapai. Tetapi hal yang lain yang menjadi tujuan dari kita memelihara kesatuan itu dalam sidang Tuhan, supaya kesatuan itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang dipanggil bukan saja untuk bersatu, tetapi juga dipanggil untuk diselamatkan. Artinya, kehidupan kita yang bersatu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Karena itu, usahakanlah untuk memelihara kesatuan itu. Mungkin saja kita bertanya, bagaimana kita mengusahakan kesatuan itu, memelihara kesatuan itu? Di sini tadi dalam bagian firman Tuhan diberikan kepada kita semacam kisi-kisi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kebersamaan kita sehingga kesatuan itu tetap terpelihara. Dikatakan dalam ayat yang kedua, hendaklah kamu rendah hati. Selanjutnya harus ada lemah lembut, harus ada kesabaran, harus saling membantu, juga harus menunjukkan kasih antara satu dengan yang lain. Dari situ jelas bagi kita dapat membayangkan kalau di antara kita ada kebencian, atau ada tinggi hati, atau yang lain tidak sabar, sepotong, istilah kasarnya sepotong, atau yang dalam bahasa Sumba menghadipung. Jadi kalau itu yang ada, tentunya atau jelas bahwa kesatuan pasti tidak akan ada. Karena itu, supaya kesatuan itu bisa ada, hal-hal ini perlu ada dalam kehidupan kita sebagai anggota sidang. Kita harus sabar antara satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling membantu, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh sikap hidup kita yang harus kita miliki sebagai sidang Tuhan sehingga kesatuan itu bisa ada. Jadi itu, saudara-saudaraku yang dikasih, yang menjadi nasihat buat kita pada saat ini sebagai sidang Tuhan. Di sini sidang Tuhan di Lamara. Hari ini kita dikunjungi oleh bapak-bapak visitator, di mana lewat perkunjungan ini kita tentunya sebentar akan mendapatkan petunjuk dan nasihat. Dan biarlah oleh perkunjungan yang hari ini terjadi di sini yang dilakukan oleh bapak-bapak visitator itu memotivasi kita sebagai anggota sidang di sini untuk senantiasa memelihara kesatuan itu. Dan biarlah oleh perkunjungan yang dilakukan memberikan semangat yang baru buat kita untuk kita terus memelihara kesatuan kita sebagai sidang Tuhan. Akhir kata, ingatlah kita dinasihati untuk memelihara kesatuan itu bukan saja pada hari ini, tetapi juga terus-menerus dalam sepanjang kehidupan bersama kita sebagai satu sidang di sini. Kesatuan itu harus terus terpelihara. Demikian perenungan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini, dan untuk selanjutnya kesempatan seluas-luasnya kami berikan kepada Bapak
Bapak visitator untuk melangsungkan perkunjungan pada sore hari ini, perkunjungan untuk kita sidang Tuhan di Lamar.